Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliana, diperiksa oleh Barreskrim Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu. Heliana diperiksa sebagai tersangka. Heliana tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar 9.30 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Barreskrim sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU saat pencalonannya sebagai anggota DPR dan juga Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan klaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait ijazah, dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat, dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018 itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita. Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad balita laki-laki korban banjir bandang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Data korban meninggal berjumlah 16 orang. Korban banjir bandang balita berusia 2 tahun bernama Clayton Tatambihe ditemukan tim SAR gabungan di Desa Langhaeng, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Pencarian di hari kedua Selasa siang ini menggunakan anjing pelacak tim K9 Ditsamapta Polda Sulut. Korban yang ditemukan tertimbun material tanah di dalam rumahnya langsung dievakuasi petugas ke rumah duka yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan. Ya hanya medan dan cuaca ya, karena masih cuaca hujan terus bisa menghambat pergerakan anggota kami di lapangan termasuk aktivitas dari kinen kami di lapangan. Meski pencarian korban masih terkendala medan dan cuaca, namun petugas yang diterjunkan berhasil menemukan korban yang tertimbun. Dari data yang dihimpun, korban meninggal banjir bandang Kabupaten Sitaro berjumlah 16 orang. 2 korban lainnya kini masih dalam pencarian. Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah diduga WNA Spanyol korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jasad korban ditemukan di dalam bangkai kapal motor yang tenggelam. Pegang kakinya.
Jasad korban yang merupakan warga negara Spanyol dievakuasi tim SAR gabungan dengan menggunakan KN SAR Puntadewa 250 untuk dibawa menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Korban ditemukan di hari ke-12 pencarian pasca tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 26 Desember 2025 lalu. Penemuan korban bermula dari informasi nelayan setempat yang menemukan bangkai kapal Putri Sakinah. Korban diketemukan bersama dengan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Selanjutnya tim begitu menemukan satu korban, tim melaksanakan penyelaman di bodi kapal dengan hasil nihil. Untuk tindakan lebih lanjut, jenazah korban selanjutnya diserahkan ke tim DVI Polres Manggarai Barat. Penemuan jasad korban ketiga ini kini masih tersisa satu korban yang belum ditemukan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, atasi masalah krisis air bersih, personel BRIMOB membuka sumur bor di lokasi pengungsian di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Selain sumur bor, sejumlah personel BRIMOB Polda Sumut juga membuat sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air warga Kabupaten Tapanuli Selatan. Personel Satuan BRIMOB Polda Sumatera Utara yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa II membuat sumur bor. Pembuatan sumur bor ini untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi warga di lokasi pengungsian. Sementara itu, pembangunan sumur gali juga dilakukan personel BRIMOB Polda Sumatera Utara bersama masyarakat di Desa Batu Horing, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu pagi. Sumur gali ini dapat memenuhi kebutuhan air sekitar 20 kepala keluarga di wilayah itu. Terkait hal itu, keberadaan sumur bor dan sumur gali diharapkan dapat menunjang kebutuhan air serta membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan selama masa penanganan pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor menumpuk di pemukiman warga di Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu bisa digunakan untuk membangun kembali rumah yang rusak akibat banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Nah, jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk, belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan pembalakan liar atau illegal logging yang mengakibatkan banjir bandang di Aceh Tamiang. Pembalakan di hutan lindung diduga menyebabkan gelondongan kayu terbawa banjir. Kemungkinan identifikasi kami adalah kegiatan-kegiatan pembukaan lahan di hutan lindung, Serbajadi ataupun Simbang Cenih. Kami penyelidik berusaha keras untuk mendapatkan informasi itu untuk menaikkan ke proses penyidikan. Terima kasih dari bantuan tokoh masyarakat, kemudian aparat setempat juga sangat mendukung kami untuk menunjukkan tempat-tempat yang diduga adanya pembukaan lahan baik ilegal ataupun legal. Demikian. Tentunya legal tidak menutup kemungkinan juga adanya dampak lingkungan yang rusak ataupun apalagi kalau itu. Dr. Richard Lee hari ini diperiksa Polda Metro Jaya usai menjadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif.
Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Richard ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau doktif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Dr. Richard tetap ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Selain itu, Dr. Samira Farahnas alias dokter detektif atau doktif hadir di Polda Metro Jaya untuk mengawal pemeriksaan Richard Lee. Sementara Dr. Richard Lee belum memberikan keterangan karena masih menjalani pemeriksaan. Hari ini kesini untuk mengawal ya dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PMJ terhadap tersangka Richard Lee yang diputuskan di tanggal 15 Desember 2025. Jadi Doktif ingin mengawal, kenapa? Karena Doktif tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi Doktif juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Doktif memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT dan lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliana, diperiksa oleh Barreskrim Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu. Heliana diperiksa sebagai tersangka. Heliana tiba di gedung Barreskrim Polri sekitar 9.30 pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Barreskrim sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU saat pencalonannya sebagai anggota DPR dan juga Bupati. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan klaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait ijazah, dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita. Polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti KRIS, serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah, serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran berbeda.
Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Barreskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650.717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ahli hukum perdata Gunawan Wijaya menyampaikan bahwa gugatan CMNP salah pihak. Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan sidang perdata PT CMNP terhadap PT MNC Asia Holding hari ini. Ahli hukum perdata Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Gunawan Wijaya, menyatakan broker dalam suatu transaksi jual-beli tidak bisa diganggu-gugat dan penyelesaian transaksi jual-beli harus dilakukan antara penjual dan pembeli. Pernyataan ini disampaikan sebagai saksi ahli hukum perdata dalam sidang lanjutan perkara perdata PT Citra Marga Nusa Pala Persada CMNP dengan PT MNC Asia Holding. Ya, kalau yang dipersoalkan adalah jual beli, ya tentunya sengketa itu antara penjual dan pembeli. Kalau tidak ada pembeli di situ, maka tidak ada yang dalam tanda kutip digugat dalam rangka penyelesaian jual beli tersebut. Lebih lanjut, Gunawan menegaskan jika ada suatu gugatan yang bukan berasal dari penjual atau pembeli, maka gugatan tersebut salah pihak sehingga tidak dapat diterima atau cacat formil. Saya akan mengatakan salah pihak. Iya, berarti harus di NU. Sebelumnya, CMNP selalu menyebut transaksi NCD merupakan tukar-menukar dan bukan jual-beli. Sementara Hotman Paris menegaskan bahwa dalam laporan keuangannya, CMNP melampirkan Drosophila sebagai pembeli surat berharga tersebut. Karena dalam hukum acara, kalau salah gugat, maka putusannya mengatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO atau Newton Van Klik. Karena dalam laporan keuangannya menyebutkan yang membeli itu adalah Drosophil. Ya harusnya Drosophil yang digugat dong. Sementara itu, hingga kini pihak CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Presiden Prabowo menyapa Titik Soeharto saat menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Sapaan membuat suasana yang semula hikmat menjadi riuh. Saudari Siti Hediati Soeharto yang terhormat. Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang juga hadir dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat hari Rabu. Sapaan Presiden Prabowo kepada Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut membuat suasana yang semula hikmat menjadi riuh. Tepuk tangan hadirin menggema diikuti respon Prabowo yang memancing tawa hadirin. Ketua Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Saudari Siti Hediati Soeharto yang terhormat. Tepuk tangannya kok panjang banget. Selain momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang menyita perhatian publik, acara panen raya juga menjadi momentum penting bagi pemerintah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan keberhasilan Indonesia atas swasembada pangan. Tanah yang subur. Pemirsa, dalam momen panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo sempat mencicipi sejumlah makanan hasil panen. Di antaranya adalah mencicipi susu dari peternak sapi lokal dan melon hasil panen petani.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencicipi segelas susu dari hasil olahan peternak. Sambil menikmati susu, Prabowo juga berbincang dengan sejumlah peternak. Momen itu berlangsung saat acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain mencicipi susu sapi lokal, Prabowo juga mencicipi hasil panen Betawi yakni buah melon. Prabowo tampak menikmati potongan buah melon di gerai petani buah-buahan. Prabowo juga sempat melihat-lihat gerai pangan yang berupa produk beras, benih padi, garam hingga gula yang dijajakan oleh para petani. Pemerintah menanggung pajak penghasilan 21 periode 2026 untuk pekerja di 5 sektor padat karya tertentu. Hal ini dilakukan guna menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi tahun 2026. Pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu pada 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 yang membebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga 10 juta rupiah per bulan. Insentif ini menyasar pekerja di 5 sektor usaha yaitu industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, kemudian pariwisata. Fasilitas PPh 21 DTP berhak diterima pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah 10 juta rupiah per bulan. Sementara bagi tenaga kerja lepas yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata Rp500.000 per hari. Bagi pegawai tetap berhak menerima insentif apabila memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pegawai terkait bukan penerima insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Diketahui sebelumnya aturan insentif ini diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilitas ekonomi dan sosial 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Selain Iran, Trump juga mengungkap rencana Amerika Serikat untuk mencaplok Greenland. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Selain Iran, Donald Trump juga mengungkap Amerika Serikat tengah menjajaki cara untuk mengambil alih Greenland yang merupakan wilayah otonomi di bawah kekuasaan Denmark. Trump menyebut upaya tersebut sebagai prioritas keamanan nasional. Sebelumnya, ketertarikan Trump melebarkan wilayah AS ke Greenland sudah sejak tahun lalu. Trump menegaskan lokasi Greenland strategis dan memiliki kekayaan sumber daya mineral. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and China.